Shalom NEC Youth, mari bersama-sama kita siapkan hati kita dimanapun kalian berada untuk menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau kami masih memiliki kesempatan untuk beribadah Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, kuasa-Mu turut bekerja, hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami semua. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik karena Engkau layak menerima yang terbaik. Di dalam nama Yesus, semua yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan, amin. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Kau setia Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia, memulihkanku hidupku. Nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia Tuhan. Mari yang percaya punya Tuhan yang setia, dengan segenap hatimu sama-sama nyatakan. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia, Kau setia memulihkanku hidupku. Memuliakan nama-Mu,
Mari bersama-sama kita sembah Tuhan. Tuhan yang setia dalam hidupmu. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, Jesus. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia, yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan kami. Jesus, kami bersyukur. Kaulah segalanya Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih. Di hati kami Tuhan, hati yang bersyukur, hati yang memuji. Ya Tuhan. Pimpin kami dengan kasih-Mu Yesus. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. Yes, Jesus. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. Yes, we live for You, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy, Jesus. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. We live for You, Jesus. Holy, there is no one like You. There is none beside You. Open up my eyes in wonder and show me who You are, and fill me with Your heart and lead me in Your love to those around me. Oh, You're worthy, Jesus. Come on, let's sing together. You're worthy. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring. You're worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for You. Oh, we live for You, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. You're worthy, worthy of every breath we could ever breathe. We live for You, Lord. Oh, we live for You, Jesus. And holy, there is no one like You. There is none beside You. Open up my eyes in wonder and show me who You are, and fill me with Your heart and lead
is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Lead me with your love, Jesus. Lead me with your love. We surrender our lives to you. Surrender our lives for you, Jesus. Come on, let's sing. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me. Come on, let's sing. I will build my life. Come on. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Ada satu pertanyaan yang sebenarnya when I was younger, seumuran kalian mungkin SMP atau SMA, sering banget muncul dalam pikiranku, yaitu kayak a good student atau murid yang baik tuh kayak apa sih? Soalnya kayaknya dulu di sekolah everything we do yang salah itu mendapatkan gelar, nih murid nakal banget sih, nih anak bandel banget sih gitu. Aku bahkan punya teman kecil yang sekarang udah my age, dan dia jadi guru sekarang malah. Jadi kita dulu students and now she's a teacher. Dan dia pun kadang pernah sharing ke aku, aduh gue pusing banget, ini nakal banget, and it pops out in my head aja gitu loh, kayak sebenarnya tuh yang pintar dan baik itu seperti apa. Karena dulu aku berpikir murid itu kan kewajibannya belajar, ya as simple as nilaiku bagus dong. Kayak if I did what I'm told to, nilai gue bagus, extracurricular gue oke, ya I've done my duty gitu loh. Kayak kenapa gue harus baik lagi gitu loh. Sementara at the same time kalau you behave so good tapi ada beberapa nilai kamu yang tidak mencapai standar, alias nggak pas gitu loh, kayak nilainya nggak bagus, at the same time juga dianggap butuh bantuan. So it takes a lot to be a good student. Dan gue dulu merasa I'm in that rebellious age. Tapi at the same time pada akhirnya kan seberapa banyak kamu belajar ketika kamu sekolah, nggak cuma nilai sekolah tapi life lessons, dan how you behave di zaman itu tuh kan ke bawah sampai hari ini. Jadi kayak pada akhirnya a decent person itu adalah mereka yang bisa
behave dengan baik, tapi at the same time mereka juga mencapai nilai-nilai yang menjadi standarnya gitu loh, lulus. Well, mungkin kalian bingung kayak why are we talking about this? Apa hubungannya ini dengan tema bulanan kita, yaitu soal discipleship culture kan? Don't worry, we're gonna go there. Dan sharing aku hari ini judulnya Like a Disciple, seperti seorang murid gitu loh. Dan don't worry, aku akan bawa kita ke sana, tapi it's good to relate dulu kalau mungkin dari kalian ada yang merasa, aduh kenapa sih standarnya tinggi banget or everything. Don't look at it as a standard, tapi sebagai apa ya? Yeah, we're gonna go there. Before that, yuk kita ambil waktu, kita berdoa sebentar ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena pada sore yang indah ini kami semua bisa berkumpul untuk beribadah secara online. Dan jika sebentar kami akan mendengar sedikit dari isi hati Tuhan, firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa belajar dengan baik. Kami bisa membuka hati kami with open heart, dan kami bisa belajar Tuhan untuk segala hal baru yang akan kami dengar hari ini. Thank you Lord, haleluya, amen. Oke. First of all, aku mau ajak kita buka sama-sama dulu di Yesaya 50 ayat keempat. Bunyi seperti ini. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Let's think for a while. Waktu aku baca ayat ini, jujur ya, what pops in my mind tuh, aku ngerasa bagian yang pertama aneh. Kan bagian yang kedua kan mendengar seperti seorang murid. We're gonna go there abis ini, tapi oke, aku bisa ngerti mendengar seperti seorang murid. Ya kan murid kita tugasnya belajar, dengar-dengaran, behave well. Jadi oke, listen like a disciple, a student gitu, a good student, seorang model student yang oke banget gitu. I can take that. Tapi waktu pertama kali Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, I can't help but kok gue gak paham ya. I'm gonna be honest, nggak selalu aku baca atas kitab dan aku bisa memahami right away. Aku bingung. Nah, tapi ternyata tuh artinya kita bahkan bisa berbicara seperti seorang murid yang baik. Wait a minute. Aku berpikir tuh gini loh. Artinya tuh, seorang murid yang baik tuh bisa nyaut-nyautin balik dengan kecerdasan yang tinggi tuh nggak. Jadi kalau guru nanya apa, oke, gue kayak nambah-nambah dengan keren kayak di film-film gitu nggak sih, kayak ada this one student yang bisa membuat shock gurunya, wah pintar sekali anak ini. Tapi actually it's not like that, karena itu berartinya kita sok pintar dong. Tapi ternyata di sini adalah, kalau kalian baca lanjutannya, lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Gue tuh merenungkan lagi sampai aku dapat ini loh. Jadi sebenarnya Tuhan tuh mau mempunyai lidah seorang murid, which is kita simply bukan so pintar, tapi kita harus bisa kasih semangat baru ke orang-orang. Sebagai murid Kristus, kita tentu tidak boleh melakukan perbuatan atau perkataan yang buruk gitu loh. Tapi bahkan sebagai murid tuh ternyata, ya which is simply, kamu tuh orang-orang baik yang say good things about other people. Terdengar easy, terdengar klasik banget gak sih, kayak di buku we heard it every time. Tapi kalian sadar gak sih, di lingkungan kita, our society, everyone is very mean these days. Aku nggak bilang ya semua orang jahat gitu, tapi a lot of times kita lihat ada teman kita mungkin susah atau teman kita dibully gitu. Sometimes kalau aku inget-inget ada banyak momen tuh aku lewat gitu. Iya ya, that person needs empowerment. Yang satu dapat nilai jelek, kita malah ejek-ejek, atau yang satu ditolak audisi klub sepak bola, and we think it's not a big deal gitu, life is not over lah, get over it. Tapi enggak, kamu kadang enggak harus say good things ketika mereka lagi hancur dan sedih, tapi bahkan in normal days aja tuh, I don't think kita menggunakan lidah kita seperti seorang muridnya Yesus. Jadi, itu jadi jarang banget. Sehingga sepertinya kalau kita di society kita menggunakan kata-kata dengan baik, tiba-tiba kita kayak orang so different,
and that's dimana orang mau tahu gitu loh, ini pembedanya tuh di sini. Karena ternyata Tuhan bukan minta kita punya lidah seorang murid untuk nyaut-nyautin orang, tapi di sini simply supaya kita dapat memberi semangat baru kepada orang yang latih lesu. That's simple. But remember, aku nggak bilang easy, aku nggak bilang gampangan, aku nggak bilang kita semua udah tahu, which is true. Tapi ingat guys, tahu belum tentu melakukan, paham tidak sama dengan melakukan. It's both different things gitu. Nah, jadi ternyata lidah disciple-nya Jesus itu adalah mereka yang berkata-kata dengan positif. Dan kalau kita boleh kasih contoh, actually Yesus pun itu menggunakan perkataannya itu pernah untuk sesuatu yang baik. Dia memberikan semangat kepada Musa. Jadi kalau tadi missionnya tuh adalah murid Yesus itu memberikan semangat kepada teman-teman yang letih lesu, actually Yesus pun do the exact same thing sebelum dia mengangkat Musa untuk sebuah misi yang besar. Yuk kita buka di Keluaran 4 ayat 10-12. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Amazing. Di sini Musa aja nolak waktu dipanggil Tuhan untuk mengerjakan misi yang besar dengan alasan I cannot speak well, aku nggak bisa. Dan this sounds familiar to you. Berapa banyak dari kita yang mungkin di sekolah, yuk ikut lomba ini, oh I don't think I can do it. Mau nyanyi nggak bareng, I don't think I can do it. Belum dilakuin aja udah enggak karena 1001 alasan yang kamu bikin di otak kamu kayak nggak bisa. Padahal ada banyak hal yang bener-bener ya you never know gitu loh. Ya try to sing, try to make this, ikut lomba ini, ikut aktivitas ini. Apalagi kalian masih muda, you have a lot of opportunity, waktu dan kesempatan. Dan ketika kalian actually salah pun atau sebenarnya turns out ini not for me gitu, kalian di usia yang memang kalian punya chance untuk try things gitu loh. Dosen aku pernah bilang sama aku something yang aku gak pernah lupa sampai hari ini. Waktu kamu lebih muda, ruang untuk kesalahan itu masih luas karena kamu dianggap ya dia kan masih mencoba. Kamu ikut lomba band, ikut ini, coba musik, ternyata gak bisa nyanyi, ganti lagi, coba try things. As you grow up, kamu jadi adult yang mulai di take seriously, dan memang sudah di usia tertentu yang kita harus udah tahu dan udah settle what you want to do gitu loh. Jadi kayak maksudku di sini adalah Tuhan aja tuh bisa percayain kita saat kita tuh kayak nggak bisa gitu. Jadi wow, even God did it gitu loh kepada Musa. Come on, mulai hari ini yuk say the good things, say things yang encourage teman-teman kita, menyemangati mereka meskipun kita nggak selalu tahu keadaan mereka, right? Oke. Terus di bagian yang kedua, yang tadi aku udah bilang, telinga. Kita buka lagi yuk di Yesaya 50 ayat 5, kelanjutan dari tadi. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. One day aku pernah ke sebuah mall, aku lewat toko mainan karena aku actually udah gede gini masih suka ke toko mainan ya. Kayak kadang-kadang aku liatin apa sih kayak merchandise-nya Avenger yang ya it's made for children, tapi gue suka aja liatinnya gitu loh. Terus aku punya teman-teman yang cowok-cowok yang suka Hot Wheels, jadi kita sometimes masuk mesti liatin Nerf, liatin Star Wars stuff, kotak pensilnya Captain America, beli lightsaber, mau mobilan. Okay, guys, keep the inner child in your life. It's okay. Kita kadang beli Nerf dan tadi apa Nerf, okay. By the way, suatu hari aku lagi lewat dan kayak mau masuk gitu, dan aku lihat seorang anak lagi kayak orang rengek-rengek gitu, kayak making a scene lah, nangis-nangis, mungkin gak dibeliin apa gitu sama mamanya. Terus mamanya akhirnya in frustration gitu teriak ke anaknya kayak, kamu tuh kenapa sih gak pernah mau dengar?
like it. No, I don't like it. Cuma maksudnya tau kayak I got what she's trying to do. Kayak dia mungkin udah berkali-kali bilang ntar ya, atau mungkin she said like jangan berisik dong, tapi malah anak ini do the exact opposite, teriak. Akhirnya semua ngeliatin kayak how embarrassing sebagai ibu. Aku nggak tahu kalian inget gak sih memori, mungkin kalian pernah do the same thing, make a scene di situ. Tapi now kita udah dewasa, aku udah lebih tua dari kalian juga. Aku imagine kalau aku punya anak dan dia teriak-teriak di toko mainan, aku udah oh my god. Pasti suara udah ngeliatin dan punya skenario di otak. Nih pasti nggak dibeliin mainan sama mbaknya nih ya, marah-marah anaknya. Kayak it's not always the case, tapi ya I know. Kita dulu waktu kecil mungkin ingin liatin aku dong, tapi pas udah gede, please don't do it. Okay, it's happening gitu kayak. Oke, kok ke sana ya? Oke, sorry. The thing is, listening. Jadi ternyata mendengarkan itu adalah one of the sign kalau kita tuh a decent kid gitu saat itu. Tapi ternyata nggak cuma untuk anak kecil loh. Mungkin anak kecil gampang dinilainya karena kalau dia diam, simply diam, wah good kid gitu, nurut gitu, mendengarkan orang tuanya. Tapi it's a lot more than that gitu. Dan berapa banyak sih dari kita yang suka sebel sama advice ini, kayak dengerin dong, kalau dikasih tahu tuh jangan nolak gitu, kalau dibilangin jangan gitu, bisa nggak dengerin. Dan kita merasa itu udah klasik banget, sering banget didengar sampai kita sebel, padahal justru kita nggak ngelakuin. Karena the fact kalau kita sering ditegur, dengerin dong, artinya kita nggak ngelakuin dong. Think about it. Kayak aku kadang ada advice yang orang, gue udah tahu. Wait a second, jangan-jangan orang di sekitar lo, society lo minta lo tuh keep on doing it sampai lu bosen. Ayo dong, misalnya jangan telat ini karena lu belum berubah gitu loh. Jadi kayak keep the open minded gitu, kayak the open heart. Jangan-jangan ya universe dan Tuhan ingin aku masih mendengarkan ini meskipun aku udah sering mendengarkan. Which is, ingat yang tadi aku bilang di awal, memahami nggak sama dengan sudah melakukan. Jadi just because you heard it a lot, belum berarti kita sudah mendengarkan. You got it there. Just because kamu sudah mendengarkan a lot, bukan berarti kamu sudah melakukan itu untuk mendengarkan. Oke, sorry, pusing kan? Oke, dan actually sikap mendengarkan juga. Kita nggak bisa mendengar dan berharap ya lu tahu gue dengar karena gue udah mendengarkan gitu loh. Jadi gue nggak perlu terlihat mendengarkan. Well, itu yang bikin beberapa banyak dari pacar-pacar kita berantem sama kita, apalagi cowok-cowok. Karena sometimes cewek cerita panjang lebar, cowoknya kayak ngelamun gitu. Terus ceweknya, kamu gak dengerin aku sih? Terus cowoknya kayak, aku dengerin kok. Kamu gak liat aku liat depan, itu aku dengerin. Udah, selesai. Boys is always wrong. Enggak lah. Maksudnya, mungkin cowok dalam hati bilang, aku dengerin dia, Ci. Aku bisa ulangi lagi cerita dia dari awal sampai Z. Aku bisa ulangin at the same pace, at the same word gitu loh, kayak semuanya akurat. True, tapi maybe sometimes sikap kita pun nggak menunjukkan kita mendengarkan gitu loh. Itu mungkin ke pacar, tapi ke parents, how many times kita tuh mukanya tuh udah nggak enak, akhirnya parents kita tambah marah. Dengerin kok, iya bukannya gitu, lu dengerin kok, berantem, api. Nah, semua tuh karena kita merasa kita nggak perlu menunjukkan itu, padahal sebenarnya it's not the same thing juga gitu. Sehingga mendengarkan itu harus diikuti oleh namanya sikap juga. Ingat ayat di atas, ulang sekali lagi ya, Yesaya 50 ayat 5, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Jadi mendengarkan dan tidak memberontak, nggak ngoceh-ngoceh, nggak ngelawan, nggak don't make a face gitu loh. Tapi aku mendengarkan, I'm not fighting it, I'm not rebellious about it, dan aku nggak lihat ke belakang terus. Such a nice thing to reflect on. Dan yang terakhir nih, untuk menutup sesi kita hari ini, actually ada 3 quote. Oke, kayaknya banyak banget 3 quote ya. Tapi wait a minute, ini 3 ini actually mirip, nyambung, dan aku mau ini menjadi something yang kita ingat hari ini, karena beberapa kalimat dari 3 hal ini malah bener. Jadi aku kaget, kok aku kayak pernah denger quote ini deh. Wait, aku pernah denger yang ini gitu. Dan yuk coba, let's focus for 2 menit ke depan ya. Coba nih, quote yang pertama itu dari
Yolanda Hadid. Yang tahu maminya tuh supermodels. Yeah, I know Gigi Hadid, Bella Hadid. Dia pernah ngomong gini, "Don't tell me you're my friend, act like one." Lu gak perlu bilang ke gue, "Oh, I'm your friend, aku tuh sahabat kamu." Gak usah. Act like one. Sikaplah kamu tuh temen aku. Mungkin kayak belain aku, stay by my side through ups and down, dibuktikan gitu loh. Good one. Yang kedua, by Jeanette Walls. Similar loh, padahal mereka say it in different places gitu. Dan dia ngomong gini, "If you want to be treated like a mother, act like one." Kalau kamu mau diperlakukan seperti seorang ibu, bersikaplah kayak seorang ibu yang dewasa, tanggung jawab, sayang anak-anak lu, gitu loh, things like that. Yang terakhir, ada seorang atlet bernama Steve Beckley. Dia berkata, "Act like a champion then become one." Jadi bersikaplah sebagai seorang pemenang, kamu akan menjadi seorang pemenang gitu. Apa yang sama dari 3 quote ini? Ada kata-kata seperti act like one, act like it. Nah, ini yang aku mau bawa dari ceritaku yang pertama tadi, act like a good student, act like a disciple. Itu seperti apa? Tadi kita udah dengar, jadilah pendengar yang baik, terus gunakan lidahmu dengan baik. So, don't tell me you're a disciple. Don't tell me kita tuh, I'm such a good disciple of Jesus, aku belajar Alkitab, aku udah do everything. Nggak usah ngomong gitu. Just act like one. Act like a disciple. Listen well, say the good things, dan act like a disciple. Dan cara kita menggunakan lidah dan telinga kita, itu menentukan how good kita tuh udah menjadi disciple seperti apa. So guys, don't tell me you're a disciple. Act like one. Asik, keren juga tuh penutup. Alright, yuk, let's pray. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami sudah belajar bersama-sama how to act like a true disciple. Dan biarlah kami mulai hari ini taat kepada Tuhan, belajar bersama-sama cara untuk bersikap dan berkata seperti murid Tuhan sejati. Tuhan yang tolong kami Tuhan, supaya kami juga terus menjadi berkat yang terang bagi teman-teman kami dan orang-orang di sekitar kami. Kalau kami juga sebentar akan circle bersama dengan teman-teman kami, juga Tuhan yang berkati kami for everything we say, dan kita diskusikan dengan teman-teman kami bisa membawa dampak yang baik for our lives. Thank you Lord, semua percaya katakan amin. Okay guys, have a great circle, have a great time, and God bless you.